Halo, selamat datang di podcast Hits, podcastnya Hitmaker Studios. Saya Diah Permatasari. Di sini saya berperan sebagai Ibu Astri di film Regolnyowo. Nah, hari ini giliran saya ya membawakan cerita horor tentang kos-kosan angker yang dipilih oleh tim Hitmaker dari teman-teman yang sudah berbagi cerita melalui email. Cerita ini dikirim sebagai anonim, sebut saja dia dengan A. Ini cerita pas zaman ngekos dulu. Waktu itu A dan beberapa teman SMA mencari kosan sendiri karena mereka itu awam tanpa pendampingan. Akhirnya tergiurlah pada kos-kosan besar seperti rumah kontrakan itu. Harganya itu termasuk murah semurah-murahnya. Tempatnya tuh luas dan ibu kosnya jarang banget ada di sana. Jadi mereka itu kan tertarik dengan kamar itu karena harganya sama dengan kamar yang lain yang ukurannya lebih kecil. Selama ngekos semua berjalan normal. Sampai perlahan mereka merasakan ada yang aneh. Si A dan dua teman kosnya mengalami mimpi yang sama, yaitu memimpikan ibu tua memakai sanggul dan kebaya. Siapa ya? Awalnya mimpi ini dianggap tuh biasa aja. Sampai lama-kelamaan mimpi itu berulang terus. Dan mereka pun saling cerita dan baru tahu kalau sedang memimpikan hal yang sama, yaitu dikejar dan dijambak rambutnya oleh si ibu itu. Mereka shock karena memimpikan hal yang sama, tapi tetap berpikir positif untuk tidak mendramatisir kejadian horor seperti ini. Keanehan lainnya, saat kamarnya itu tiba-tiba mati lampu. Waduh, ngeri banget ya, mati lampu dalam waktu yang lama. Kemudian ibu kos mengirim orang untuk mengecek keadaan kamar. Anehnya, lampu bisa dihidupkan. Namun setelah tukang listriknya pergi dari kosan, lampu itu nggak bisa dihidupkan lagi. Aduh, ngeri banget sih. Hal ini terjadi berulang sampai akhirnya mereka pasrah dan membiarkan kamar itu gelap. Selama 1 bulan lebih. Jadi mereka itu gelap-gelapan nih guys. Jadi gelap-gelapan selama 1 bulan. Pernah di suatu malam saat mereka tidur, mereka tuh merasa ada sesuatu yang tanpa ada obrolan apapun, hanya nyetel ayat-ayat Al-Quran di lewat HP untuk menenangkan keadaan. A dan temannya saling berpegang tangan erat dan sesekali bertatapan. Rasanya aneh banget. Masing-masing dari mereka tidak berani untuk membelakangi satu sama lain dan berusaha buat tidur. Keesokan paginya mereka saling cerita keadaan yang semalam. Ada yang mengintai di masing-masing belakang punggung kami. Gangguan yang lainnya juga datang mengincar si A. Karena kamarnya gelap dan akhirnya dia berdiri di depan kamar untuk berkaca lewat kaca yang ada di bedak. Di kaca tersebut si A seperti melihat teman sekamarnya lewat dan menatap dari belakang seperti menyapa. Mereka melihat teman sekamarnya lewat kaca itu dan menatap dari belakang seperti itu. Namun saat dia menoleh tidak ada siapa-siapa dan sialnya temennya itu tetap ada 2. Jadi siapa dong? Iya, dan temennya akhirnya memutuskan pindah ke kamar yang lainnya yang lebih kecil karena sudah lelah dengan kejadian-kejadian aneh tersebut. Gangguan tidak hanya dari hal mistis itu saja. Mereka dan semua penghuni tiba-tiba diganggu oleh bapak-bapak yang tidak dikenal. Mulai dari tiba-tiba muncul di jendela, mengagetkan penghuni kos, sampai gedor-gedor pintu kosnya. For your info ya, ibu kos memang jarang di kosnya. Makanya serasa di kontrakan rumah bukan seperti di kos. Penghuni kos di sini semuanya wanita. Jadi mereka semua merasa tidak aman dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari kosan tersebut. Namun justru penghuni kos ini merasa kehadiran dari bapak-bapak yang tidak dikenal itu memberikan pertanda baik.
mereka sempat menyimpulkan bahwa beliau ingin semua penghuni kos keluar dari kosan yang mungkin bapak tersebut mengetahui sesuatu. Atau mungkin sebaliknya, kejadian horor dan mimpi aneh itu justru semacam kode buat kita untuk keluar dari kosan karena untuk melindungi kami dari bapak tersebut. Entahlah, tidak tahu. Begitulah cerita horor dari A yang tidak ingin disebutkan namanya dan alamat emailnya. Cerita horor berikutnya akan dibawakan oleh Michael Russell. Kira-kira bakalan lebih horor nggak ya ceritanya? Tunggu saja ceritanya selanjutnya di podcastnya Hitmaker Studios. Oke? Jangan lupa nonton film Mergo Nyawa di bioskop mulai tanggal 31 Juli 2025 di bioskop seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri mungkin ya.